Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Sebelumnya, perkenalkan saya Devina Amelia dengan nomor NPM 251010064. Saya Dadila Putri Hasibuan, NPM 251010070. Saya Vera Apriliani Duha dengan NPM 251010067. Dan saya Roni Panapotan dengan NPM 2510100122. Nama saya Ardian Saputra, NPM 251010066. Saya Akmal Ardiansyah, NPM 2510174. Sebelum masuk ke topik utama, mari kita kenalan dulu dengan program studi Teknik Industri di Unrika. Teknik Industri di Unrika adalah jurusan yang mempelajari bagaimana cara mengoptimalkan sistem, baik itu manusia, kemudian mesin, ataupun teknologi, agar proses produksi menjadi lebih efisien dan efektif. Mahasiswa teknik industri nggak cuma belajar soal mesin aja, tapi juga tentang manajemen, ekonomi, serta teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di video ini kami akan membahas salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu perkembangan musik. Kalau dulu orang harus membeli CD ataupun kaset untuk menikmati lagu, tapi sekarang cukup dengan berlangganan layanan streaming seperti Spotify ataupun Apple Music, kita bisa mendengarkan jutaan lagu kapanpun tanpa perlu membelinya satu persatu. Oke, sekarang saya akan membacakan penyebab perubahan. Penyebab perubahan karena adanya 1. Perkembangan internet cepat dan smartphone. Yang kedua, konsumen lebih suka praktis dan hemat ruang. Yang ketiga, industri musik ingin mengurangi pembajakan dan mendapatkan pendapatan rutin atau langganan. Selanjutnya, apakah lebih menguntungkan? Perusahaan layanan streaming untung besar dari langganan. Musisi dapat penghasilan dari royalti meski kecil per stream. Konsumen lebih hemat dan mudah mengakses musik. Baiklah, saya akan melanjutkan. Siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan itu terdapat ada perusahaan platform seperti Spotify atau Apple Music, karena konsumen, karena aksesnya lebih mudah untuk dijangkau. Terus agar lebih fair itu, platform harus menaikkan royalti per pemutaran. Ada transparansi pendapatan antara platform dan artis. Konsumen bisa mendukung langsung musisi lewat marketplace atau konser online. Selanjutnya tugas yang kedua, kami akan menjelaskan tentang tugas PPT yang kedua tentang connected company. Untuk definisi connected company sendiri adalah perusahaan yang beroperasi sebagai jaringan adaptif, terhubung secara digital dan terdesentralisasi agar dapat merespon perubahan dengan cepat dan inovatif. Buku Connected Company sendiri menjelaskan bagaimana organisasi modern harus bertransformasi untuk bertahan di dunia yang serba cepat, kompleks, dan saling terhubung. Model perusahaan tradisional yang hierarkis dan kaku tidak lagi mampu mengikuti perubahan zaman. Dave Gray memperkenalkan konsep Connected Company, yaitu perusahaan yang fleksibel, beradaptasi, dan berfokus pada pelanggan. Lanjut, kondisi dunia bisnis saat ini. Dunia bisnis berubah secara drastis akibat kemajuan teknologi dan internet. Untuk pelanggan terbagi menjadi 3, yaitu pelanggan lebih cerdas dan terinformasi. Yang kedua, memiliki banyak pilihan produk dan layanan. Yang ketiga, dapat berpindah ke pesaing dengan mudah. Kemudian perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri akan tertinggal dan kehilangan pelanggan. Untuk masalah pada perusahaan tradisional sendiri, yaitu struktur perusahaan lama sering seperti mesin besar. Yang pertama, semua keputusan harus lewat atasan atau birokrasi. Yang kedua, kurang fleksibel dan lambat merespon pasar. Kemudian karyawan dianggap sebagai bagian mesin, bukan manusia yang berinovasi. Nah, hal-hal ini mengakibatkan satu, inovasi akan terhambat, yang kedua, kepuasan pelanggan menurun, dan yang terakhir, perusahaan sulit berkembang. Alasan harus berubah. Dave Gray menjelaskan beberapa alasan utama mengapa perusahaan harus berubah. Yang pertama, kompleksitas meningkat. 2, dunia bisnis penuh ketidakpastian. Teknologi berkembang cepat. Otomatisasi dan digitalisasi tidak bisa dihindari.
Lalu kebutuhan pelanggan berubah terus, perusahaan harus adaptif, persaingan global makin ketat, dan inovasi dan kecepatan menjadi kunci. Selanjutnya, ciri perusahaan terhubung. Perusahaan modern yang berhasil adalah yang pertama, terhubung dengan pelanggan, yaitu mendengarkan umpan baik secara aktif. Yang kedua, terhubung secara internal. Setiap tim bisa berkomunikasi dan berinovasi tanpa hambatan. Yang ketiga, terhubung secara digital, menggunakan data dan teknologi untuk mengambil keputusan. Dan yang keempat, belajar secara terus-menerus, tidak takut berubah dan gagal. Oke, untuk selanjutnya perubahan struktur organisasi. Yang model lama ada hierarki vertikal, dan untuk model barunya ada jaringan horizontal. Yang kedua, model lama ada fokus pada efisiensi, model barunya ada fokus pada pelanggan. Yang ketiga, model lama ada karyawan sebagai pelaksana, dan model barunya karyawan sebagai pembelajar dan inovator. Yang terakhir, model lama proses kaku, dan model barunya proses dinamis dan adaptif. Lalu selanjutnya di sini ada contoh perusahaan Connect. Beberapa perusahaan yang menerapkan prinsip Connect Company, yaitu ada Amazon, beradaptasi cepat berdasarkan data pelanggan. Lalu ada Google, memberi kebebasan bagi karyawan untuk bereksperimen dan berinovasi. Lalu ada Netflix, yaitu terus memantau tren penonton dan menyesuaikan layanan secara real time. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lalu berikutnya ada manfaat menjadi Connect Company, yaitu ada beberapa poin yang di sini. 1. Respon cepat terhadap perubahan pasar. 2. Inovasi muncul dari semua lini organisasi. 3. Kepuasan pelanggan meningkat. 4. Karyawan lebih bersemangat dan terlibat. Lalu ada terakhir, perusahaan lebih tahan terhadap krisis. Lalu selanjutnya di sini ada tantangan dalam menjadi Connect Company, yaitu ada 4 poin. Perlu perubahan budaya kerja dari kontrol ke kolaborasi. 2. Butuh investasi teknologi dan pelatihan SDM. 3. Memerlukan komitmen jangka panjang dari pimpinan. Yang terakhir, risiko kebingungan awas karena struktur yang lebih bebas dan terbuka. Oke, baik. Di sini ada kesimpulan mengenai Connect Company, yaitu dunia yang saling terhubung menuntut perusahaan untuk menjadi fleksibel, cepat, dan terbuka terhadap perubahan. Kedua, Connect Company bukan hanya konsep teknologi, tetapi cara berpikir baru tentang organisasi. Untuk bertahan dan tumbuh, perusahaan harus 1. Menjalin hubungan kuat dengan pelanggan dan karyawan. Yang kedua, membangun lingkungan kerja yang kolaboratif dan inovatif. Baik, pesan utama dari buku yang kami ambil yaitu Connect Companies Learn Faster, Adapt Faster, and Serve Customer Better. Atau perusahaan yang terhubung belajar lebih cepat, beradaptasi lebih cepat, dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.